Oke teman-teman, kali ini kita mau menyelami sebuah kisah kesetiaan yang luar biasa. Cerita ini tentang dua nama yang mungkin, ya jujur aja, asing di telinga kita. Carl Wilhelm Otto dan Johann Gottlob Geisler. Tapi justru karena itu, perjalanan mereka ini istimewa banget. Yuk kita bedah sama-sama. Semua ini berawal dari sebuah panggilan, sebuah pertanyaan, ya, yang menggema dari surga, dan sebuah jawaban sederhana yang ternyata mengubah sejarah. Panggilan inilah yang jadi detak jantung perjalanan Otto dan Geisler. Jawaban mereka simpel, tapi penuh kuasa. Ini aku, utuslah aku. Nah, satu hal yang harus kita luruskan dari awal. Cerita masuknya Injil ke tanah Papua itu bukan cerita tentang kenyamanan atau fasilitas. Jauh dari itu. Ini tuh kisah yang ditenun, ya dengan air mata, dengan kesabaran yang seolah tanpa batas, dan yang paling utama, dengan kesetiaan yang gak goyah sedikit pun. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Di saat banyak orang lain mungkin cari ladang pelayanan yang subur, yang gampang, yang hasilnya cepat kelihatan, Otto dan Geisler ini justru dengan sadar memilih jalan yang sebaliknya. Mereka melangkah ke tanah Papua, tempat yang waktu itu dikenal keras, asing, dan ya sama sekali nggak ramah. Sebuah pilihan yang benar-benar melawan logika umum, kan? Oke, pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari hidup mereka tuh ini, ketaatan tanpa jaminan. Komitmen mereka tuh nggak didasari janji-janji kesuksesan atau kepastian, sama sekali bukan, tapi murni ketaatan. Coba deh bayangin situasinya. Ini abad ke-19 loh. Mereka sampai di sebuah tempat di mana bahasanya sama sekali nggak ngerti. Budayanya beda total. Penyakit tropis mengancam nyawa setiap hari. Dan yang paling berat mungkin, penerimaan dari masyarakat setempat itu hampir nggak ada. Nol jaminan kalau usaha mereka bakal berhasil. Terus, apa dong yang bikin mereka bertahan? Ayat ini jawabannya. Cara pandang mereka itu dibentuk oleh iman. Mereka berjalan bukan karena apa yang kelihatan di depan mata, yang mungkin cuma kesulitan dan kegelapan, tapi karena mereka percaya sama Dia yang mengutus mereka. Nah, ini poin penting yang pertama buat kita. Tuhan itu nggak selalu manggil kita buat jadi sukses menurut ukuran dunia kan, yang diukur dari angka, popularitas, atau hasil yang instan. Panggilan utamanya adalah untuk setia. Sesederhana tapi sesulit itu. Setia dimanapun kita ditempatin. Dari situ kita lanjut ke pelajaran kedua dan kita lihat gimana prosesnya. Ini tentang menanam Injil dengan sabar. Kesabaran yang luar biasa. Sebuah proses yang sama sekali nggak instan. Proses pelayanan mereka tuh kira-kira begini tahapannya. Pertama, jelas mereka ditolak. Terus, bukan langsung ada kebangunan rohani, tapi malah bertahun-tahun dalam kesunyian. Sepi, seolah-olah nggak ada apa-apa yang terjadi. Tapi, yang paling penting dari semua itu adalah, mereka nggak berhenti. Mereka tetap menabur. Apa yang bikin mereka kuat? Ternyata, keyakinan ini. Ini yang jadi bahan bakar mereka. Sebuah pemahaman yang berakar kuat di firman Tuhan, bahwa setiap benih yang ditabur, setiap kata yang diucapkan dalam iman, itu nggak akan pernah sia-sia. Walaupun mereka nggak lihat tunasnya tumbuh saat itu juga. Dan ini pelajaran yang praktis banget buat kita. Kadang kita frustrasi kan karena nggak lihat hasil cepat. Kisah ini tuh kayak pengingat bahwa buah dari pekerjaan yang didasari iman itu seringkali tumbuhnya lambat, butuh waktu, tapi pasti akan muncul pada waktunya Tuhan. Oke, sekarang kita masuk ke tema ketiga. Dan ini mungkin inti dari dampak pelayanan mereka, yaitu kasih yang dinyatakan di tengah penderitaan. Pesan mereka itu nggak cuma lewat kata-kata loh. Nah, ini bedanya. Otto dan Geisler itu nggak datang sebagai guru yang jaga jarak, yang berdiri di atas mimbar. Enggak, mereka memilih untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Ikut merasakan sulitnya, ikut merasakan penderitaannya, dan jadi bagian dari keseharian mereka. Dan apa yang mereka lakukan itu sebetulnya sedang menggambarkan kebenaran teologis yang luar biasa ini. Sama seperti firman yang jadi manusia dan tinggal di antara kita, mereka meneladani prinsip itu. Mereka menjadi manusia dan tinggal di antara orang Papua. Pelajarannya dalam banget. Injil itu jadi paling nyata dan paling kuat bukan pas diteriakan kenceng-kenceng, tapi pas dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kerelaan untuk hadir, untuk mendengarkan, dan bahkan ikut menderita bersama orang lain. Itulah kasih yang otentik. Dan sekarang kita sampai di bagian puncaknya, bagian di mana semua air mata, semua kesabaran itu menemukan artinya, yaitu kesetiaan yang pada akhirnya berbuah.
Ayat Mazmur ini rasanya kayak ditulis khusus buat mereka ya. Selama bertahun-tahun mereka itu menabur sambil mencucurkan air mata. Air mata kesepian, frustrasi, penderitaan. Pertanyaannya apakah mereka akan menuai? Coba deh kita pikirin sebentar. Semua kerja keras itu, semua doa, semua air mata yang mereka curahkan di tanah yang keras itu, hasilnya apa? Mungkin mereka sendiri nggak melihat hasil yang gimana-gimana selama hidup mereka. Dan inilah jawaban yang bikin merinding. Apa yang mereka tabur dengan susah payah, itu jadi fondasi. Benih-benih itu tumbuh di bawah tanah, nggak kelihatan, lalu dituai dengan sorak-sorai oleh generasi setelah mereka. Gereja yang subur di Papua hari ini, itu berdiri di atas pengorbanan mereka. Ini loh warisan terbesar mereka. Sebuah pengingat yang kuat banget buat kita semua bahwa tindakan kesetiaan kita hari ini, sekecil apapun kelihatannya, itu bisa jadi berkat yang luar biasa besar buat masa depan. Buat orang-orang yang bahkan belum kita kenal. Jadi kalau kita simpulkan, nama Otto dan Geisler mungkin gak akan pernah masuk berita utama dunia. Mereka bukan pahlawan yang terkenal, tapi justru ketaatan mereka yang sunyi, yang gak terlihat itulah yang membuka jalan bagi Injil untuk berakar dan bertumbuh di tanah Papua. Dan ini membawa kita kembali ke awal kan? Panggilan dari Yesaya itu bukan cuma cerita sejarah, panggilan itu masih relevan banget hari ini. Tuhan masih mencari orang-orang dimanapun mereka berada yang punya keberanian untuk menjawab panggilan yang sama. Jadi pertanyaan terakhirnya bukan buat mereka, tapi buat kita semua. Di ladang kita masing-masing, entah itu di kantor, di rumah, di komunitas, di tempat yang mungkin rasanya sulit dan gak ada hasilnya, apakah kita bersedia untuk tetap setia di tempat Tuhan sudah menanam kita? Itu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Terima kasih.